Kita bersatu dalam doa. Kami memuji memuliakan Engkau ya Tuhan atas penyertaan-Mu pada pagi hari ini pada kami. Kami rindu Tuhan hadir di tengah-tengah kami dalam persekutuan kami. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi hamba-Mu, mengurapi jemaat Tuhan, agar Engkau datang melawat mereka. Berfirmanlah Tuhan, kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan kita buat pagi hari ini, di mana kita sebelum melakukan aktivitas kita, tertulis dari kitab 1 Samuel pasal 2 ayatnya yang ke-9, demikian firman Tuhan. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan, sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini menyampaikan kepada kita, dalam kenyataannya pada masyarakat Yahudi, melahirkan anak khususnya laki-laki bagi suaminya merupakan suatu kewajiban bagi seorang wanita yang sudah menikah. Jika wanita itu mandul atau tidak bisa memberikan keturunan, maka hal ini akan menimbulkan rasa malu dan menjadi celaan bagi suaminya, keluarganya, dan juga lingkungan sekitarnya. Jadi mandul atau tidak dapat memberi keturunan dianggap sebagai sesuatu yang memalukan. Inilah yang sedang dialami oleh Hana, di mana tanggung jawab untuk melanjutkan garis keturunan suami ada di tangannya. Jika tidak, ia akan menghadapi masalah yang berat. Bisa saja diceraikan oleh suaminya, atau harus menanggung malu dan mengalami penolakan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Dapat kita bayangkan betapa remuk redamnya hati Hana karena ia tidak memiliki anak. Belum lagi perlakuan yang tidak baik dari penina madunya yang justru dapat memberinya keturunan. Hal ini semakin menambah rasa sedih dan pahit di hati Hana. Saudaraku, secara manusiawi, Hana sudah kehilangan pengharapan karena dalam pikirannya Tuhan telah menutup rahimnya. Namun di tengah pergumulannya yang berat, ia pun yakin satu-satunya pribadi yang dapat menolong adalah Tuhan. Maka segeralah ia datang kepada Tuhan. Di baitnya yang kudus dengan hati hancur, Hana mencurahkan segala beban hidupnya. Saat berdoa inilah Hana bernazar, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan pun mengabulkan doa Hana. Dalam waktu setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia menamai anak itu Samuel. Setelah semua lahir, Hana taat akan janjinya dengan menyerahkan anaknya Samuel kepada Tuhan, menjadi pelayan di bait Allah. Tuhan melihat ketaatan Hana, sehingga dia tadinya yang sering diejek madunya karena mandul, sekarang diberikan Tuhan lagi 3 anak laki-laki dan 2 perempuan. Seperti nyanyian pujiannya, Tuhan melindungi dan memberkatinya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, dari kisah ini, marilah kita mencontoh Hana yang mengandalkan Tuhan dan taat menepati apa yang ia janjikan. Mungkin Tuhan telah menutup rahim Hana selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak pernah menutup telinganya terhadap umat yang siang malam berseru-seru kepadanya. Ketika kita berdoa dengan hati yang hancur, dengan berserah penuh memohon belas kasihan Tuhan, pada saatnya dan waktunya dia tentu bertindak memberi pertolongannya kepada orang-orang yang berseru kepadanya. Dan terbuktilah bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Inilah suatu kekuatan doa. Bagaimana dengan kita?
Apakah kita meyakini hal yang sama? Bahwa Tuhan tentu tidak tinggal diam atas seruan umat-Nya yang setia. Yang paling utama sekarang yaitu tetaplah kita yakin bahwa ada Tuhan dalam hidup kita. Dia pemilik kehidupan ini. Percaya, yakin akan kuasanya, lakukan firman-Nya, dan taat untuk melakukan kehendak-Nya. Tentu Tuhan tidak meninggalkan kita. Artinya Tuhan tidak membiarkan kita menghadapi pergumulan hidup kita seorang diri. Karena kita juga meyakini Dia ada. Maka saat ini bukalah hati kita untuk terus bersandar hanya kepada-Nya. Bukan kepada ilah-ilah lain dan kekuatan apapun. Maka Tuhan akan menolong kita. Tuhan sangat berkuasa untuk menyatakan apapun yang baik dalam hidup kita. Maka datanglah kepada-Nya. Dia tentu menyambut dan menolong hidup kita sesuai kehendak dan rancangan-Nya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Engkaulah Tuhan yang mendengar doa dan harapan kami. Tuhan mendengar seruan umat-Mu. Seruan orang yang percaya, yang hatinya remuk redam oleh karena pergumulan, oleh karena masalah yang dihadapi banyak orang. Tuhan, mampukan kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Mampukan kami untuk melakukan firman-Mu, melakukan kehendak-Mu. Dan Tuhan akan melakukan bagian-Mu untuk menjawab doa-doa kami. Jadikanlah kami Tuhan, orang yang selalu setia dan berdoa kepada-Mu. Dan yakin dan percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupan kami. Tuhan menjawab segala doa kami sesuai dengan kehendak dan rencana. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus memberkati.